Minggu ke-18 tahun B. Yesus, roti hidup yang mengenyangkan hidup rohani kita. Melalui liturgi minggu ini, kita diajak dan merenungkan awal wejangan Yesus tentang roti hidup yang Yesus khotbahkan di sinagoga Kafarnaum. Supaya kita dapat menangkap lebih baik, mari kita baca bacaan pertama yang berbicara tentang mana di padang gurun. Dan refleksi serta ajakan Santo Paulus, kita harus meninggalkan hidup lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita. Manusia gambaran Allah. Itulah sebenarnya makna pembaptisan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan misi SVD Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua? Situasi yang tidak menentu, musibah COVID, bencana, dan masih banyak yang lainnya tidak mematahkan semangat kita untuk tetap beriman, percaya kepada Yesus. Amin. Tetap semangat, beriman, gembira di dalam Yesus Gembala yang baik, yang memberikan kita hidup baru, hidup sebagai anak-anak Allah, secitra dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir, mana adalah anugerah besar yang Tuhan Allah berikan kepada mereka di padang gurun. Mereka kelaparan, mereka mengeluh, mereka menangis, tidak ada makanan, dan hal ini menggoda mereka untuk minta kembali ke Mesir, di mana mereka berkecukupan, makanan berlimpah. Intervensi Allah dalam kesulitan yang mereka hadapi. Di pagi hari Tuhan memberi roti, dan di sore hari daging. Daging diberikan dalam rupa burung puyuh. Dan roti di pagi hari seperti embun yang menutupi perkemahan mereka. Melihat makanan yang turun dari surga, mereka heran, mereka kagum. Dan mereka bertanya dalam bahasa Ibrani, manhu, apa itu? Lalu Musa menjelaskan, itu adalah roti yang Tuhan berikan sebagai makanan untuk kalian. Mana anugerah besar yang diberikan Tuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan kaum muda yang terkasih. Setelah menggandakan roti, Yesus mengundurkan diri ke bukit sendirian untuk menyepi, menghindar dari orang banyak. Kemudian dia berjalan, dan ternyata orang-orang menantikannya. Dan Yesus menjumpai orang banyak itu di Kafarnaum. Dan Yesus menegur mereka, bagaimana mereka menerima sesuatu.
Kalian mencari aku bukan karena kalian telah melihat tanda-tanda, namun karena kalian makan roti dan kenyang. Kalian tidak memahami makna mujizat ini. Mujizat ini adalah tanda rahmat ilahi. Yesus roti kehidupan, anugerah ilahi yang mengenyangkan, yang menyuburkan hidup rohani. Lalu Yesus mengundang mereka untuk mencari makanan yang kekal. Makanan yang tidak membuat mereka lapar lagi. Ada beberapa dari mereka yang mulai mengerti. Mereka sadar. Dan mereka bertanya kepada Yesus, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Yesus menjawab, percaya kepada Tuhan, pada diri orang yang diutusnya. Percaya kepadaku. Setelah mendengarkan wejangan Yesus tentang iman seperti biasa, mereka minta tanda. Mereka minta tanda. Tanda apa yang kau berikan supaya kami percaya? Mereka lalu berkata kepada Yesus, dulu di padang gurun, leluhur kami makan mana seperti tertulis dalam kitab suci, makanan yang turun dari langit. Yesus mengoreksi mereka, meralat pandangan mereka. Yesus ingatkan, di padang gurun mereka makan mana roti yang mengenyangkan jasmani. Roti yang sungguh-sungguh, roti yang benar adalah yang datang dari surga, adalah roti rohani. Roti yang mengenyangkan jiwa. Yesus adalah roti itu. Dia diutus oleh Allah untuk menjadi makanan yang mengenyangkan jiwa. Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan nenek moyang kalian roti yang turun dari surga. Bapakku yang memberikan roti itu. Yesus benar-benar roti yang turun dari surga. Itulah pewahyuan yang dibuat Yesus melalui wejangan-wejangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua kita membaca Paulus mengundang kita untuk mengikuti contoh hidupnya. Kita diundang memperbaharui diri dalam roh dan mengenakan manusia baru. Kita diciptakan Allah dalam keadilan dan kekudusan. Manusia baru itu adalah Kristus. Kita harus mengenakan Dia dalam hidup kita. Coba baca Roma 13:14. Yesus benar-benar manusia baru yang memberikan kepada kita hati yang baru. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita harus meninggalkan manusia lama kita yang penuh dosa. Kita diajak bukan hanya memikirkan yang material, yang duniawi saja. Kita harus berani melangkah. Kita harus mencari yang surgawi. Beriman pada Dia yang adalah roti hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiap hari atau tiap minggu kita merayakan Ekaristi. Apa yang kita temukan dalam Ekaristi? Apa? Dalam Ekaristi kita menerima roti, makanan rohani. Kita menerima Yesus
Dialah yang benar-benar dapat memuaskan kerinduan kita yang sangat mendalam ini. Di dunia ini Bapak Ibu, kita akan selalu lapar dan juga haus. Karena itu Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dialah santapan yang memuaskan hidup kita. Mari dalam Ekaristi ini kita mohon kepada Tuhan, biarlah hidup kita dibimbing olehnya, supaya dalam iman kita menemukan damai yang mendalam dari hati kita. Semoga kita semakin memahami roti, anggur yang kita santap dalam perayaan Ekaristi itu adalah Yesus sendiri. Anugerah besar Allah untuk keselamatan kita. Dan kita berdoa juga untuk gereja umat Allah. Semoga kita semakin terbuka akan rahmat Allah yang luar biasa ini. Kita renungkan, namun baca firman Tuhan, siapkan diri sebelum ke gereja atau mengikuti misa streaming. Baca, sehingga pada saat kita mengikuti misa, hati kita menggebu-gebu, ingin memahami, ingin mengenal, ingin lebih dekat dengan Yesus. Karena itu, selamat membaca, selamat merenungkan. Semoga Tuhan membuka hati, pikiran kita, dan mulut kita untuk siap mewartakan kasih Tuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda semua. Salam Romo Agus Inyoman Murtike, SVD, Domus Orationis, Batu Malang.